Oke teman-teman, shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi dalam segmen ini, kita akan sama-sama membahas mengenai perjalanan spiritual dari seseorang yang sebelumnya adalah seorang muslim, dan puji Tuhan, sekarang beliau ini sudah memutuskan menjadi Kristen. Nah, seperti apa perjalanan spiritualnya sehingga pada akhirnya menuntunnya menjadi Kristen? Berikut adalah videonya. Saya perkenalkan, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Asal saya dari Aceh, Nanggro, Aceh Darussalam. Tepatnya di Kabupaten Pidi. Berarti saya ini orang Pidi, Aceh Pidi. Dimanapun Anda berada, saya menyapa Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya berada di Sulawesi Utara. Di belakang saya ini banyak tanaman tumbuhan. Sebenarnya di belakang persis saya ini ada gunung. Gunung yang sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ada sungai mengalir sangat bagus. Saya akan menceritakan bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa itu. Awal mulanya di tahun 89-90-an saya keluar dari Sumatera. Saya injakkan kaki saya di Pulau Jawa, di perairan Malaysia, di banyak tempat di Malaysia, Singapura, Thailand, Bangkok, di Pulau Jawa. Saya ada hadir di banyak tempat. Saya cari kemana-mana. Saya lakukan apa saja untuk menenangkan hati saya. Saya masuk ke masjid, saya sholat, saya beribadah, saya mengaji. Saya lakukan apa saja untuk menenangkan diri saya. Saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman kemana-mana. Tidak pernah saya dapati. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus itu, saya dapatkan aman, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan ketenangan, saya dapatkan kasih itu. Hanya di dalam Yesus itu. Pertanyaannya, saudara kekasih dalam Kristus, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan Yesus itu? Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Beliau sangat baik. Orang ini dari Jogja, tepatnya di Jogja, orang Jogja. Saya bertemu dengan teman ini di Bandung, ya, di Bandung, Jawa Barat. Tepat jelasnya di Jatinangor. Di Jatinangor ini ada universitas, ada STPDN, ada IKOPIN, ada AIKA, dan ada UNPAD. Jadi 4 universitas ini seperti menyatu satu daerah, satu tempat ini. Ya, beliau kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Pertanian. Apa yang terjadi, saudara kekasih dalam Kristus? Saya orang yang cukup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Kami kenalan, kami berbincang-bincang. Tiba-tiba saya ketahui dia orang Kristen. Mulailah tidak terima hati, pikiran, dan perasaan saya. Kenapa? Karena orang ini orang Kristen. Orang ini menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan, saudara kekasih dalam Kristus, kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi karena teman ini, sahabat ini sangat baik, sangat bagus, saya tenangkan diri saya. Saya coba, saya diam. Dia cerita tentang Yesus itu. Lalu saya bertanya dengan teman ini. Apa pertanyaan saya? Saya katakan, Mas, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Dan kenapa orang Kristen itu menyembah patung? Itu pertanyaan saya. Banyak Tuhannya dan menyembah patung juga. Lalu saya katakan demikian. Teman ini menjawab dengan penuh kasih. Apa jawaban teman ini? Bapa mengutus anaknya. Dia ingin meyakinkan kepada saya siapa Yesus itu. Dia katakan Bapa itu mengutus anaknya. Logika saya, pikiran saya, masa Bapa mengutus anaknya berarti ada mamaknya.
Bapa mengutus anaknya. Bapa itu Tuhan Allah sendiri. Mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan dan Allah sendiri. Dia terangkan sedemikian rupa. Saya tidak mengerti. Ya, akhirnya saya teringat dengan cerita di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam. Dan dalam Injil diceritakan lebih jelas. Dia ceritakan, aku orang Jogja, orang Jawa. Kalau kau mau pergi ke Jogja, tentunya kau pilih saya. Kau tidak pilih teman yang lain. Teman saya kebetulan ada Benny Tobing, ada Herbert Mangunsong, ada Datra, ada teman-teman yang lain. Tidak mungkin kau pergi dengan dia. Harus kau pergi dengan aku, karena aku orang Jogja. Aku sangat mengetahui Jogja. Apalagi kalau aku mau pergi ke Aceh, tentunya aku pilih kau ini, karena kau ini orang Aceh. Jadi kau yang tahu tentang Aceh. Kau bisa menunjukkan tentang Aceh terhadap diriku. Demikian Tuhan. Hanya orang dari surga itu datang ke dunia ini untuk membawa orang ke surga itu, saudara kekasih dalam Kristus. Masih juga saya tidak mengerti. Semakin hari, banyak waktu, mengikuti minggu, mengikuti bulan, saya perhatikan teman ini sangat baik. Tadinya saya curiga, jangan-jangan teman ini, sahabat ini, ingin mengkristenkan saya, ingin mempengaruhi saya. Saya ini orang yang sudah punya agama. Agama saya, agama Islam. Ya, saya orang Muslim. Saya punya agama dan saya juga beribadah, saya sembahyang. Saya perhatikan apa yang terjadi. Teman ini suka beribadah. Dia suka sembahyang. Maksudnya dia suka berdoa. Mau tidur, dia berdoa. Saya mau tidur, saya tidak berdoa. Saya hanya sholat-sholat aja. Ya, 5 waktu. Ya, itu pun kadang-kadang bolong-bolong juga, saudara kekasih dalam Kristus. Karena saya bukan orang yang sangat taat sekali. Tidak. Tetapi saya suka sembahyang. Saya suka mengaji. Kalau di masjid atau di tempat tertentu, ya bahkan di kos-kosan saya mengaji. Bagaimana saya mengaji? Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya mengaji seperti itu. Saya baca ayat-ayat surat-surat yang lain. Ya, tetapi luar biasa teman ini. Dia membaca Alkitab begitu khusyuk, begitu tenang. Dia perhatikan ayat per ayat. Setelah itu dia berdoa. Dia diam. Begitu cukup waktu yang lama dia berdoa. Saya berpikir sebelumnya, orang Kristen itu hanya 1 kali berdoa. Di hari Minggu aja. Ternyata orang ini malam mau tidur dia berdoa. Bangun tidur dia berdoa. Sangat lama lagi dia berdoa. Dia pejamkan, dia diam, dia duduk, dia diam. Kenapa saya tahu? Saya satu kamar dengan teman ini. Saya intip dia berdoa, saya intip begini. Dia petik gitar, suaranya false lagi. Dan dia nyanyikan lagu, tetapi lagunya saya menyentuh hati saya. Menarik sekali lagunya. Apa yang dinyanyikan? Apa yang dilakukan oleh teman ini? Dia katakan, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Itu kalimat lagu-lagunya. Saya perhatikan karakternya, saya perhatikan hidupnya. Dia sangat baik. Tadinya saya salah menilai. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya. Belum pernah orang ini ajak saya, ayo Aliuddin kita ke gereja. Tidak. Tapi hidupnya dia contohkan. Teladan hidup. Baik, ramah, tulus, tanpa pamrih. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan sebenarnya dalam durasi aslinya ada 45 menit 2 detik, tetapi ini cukup panjang dan mengenai inti dari perjalanan spiritualnya yang pada akhirnya membuatnya menjadi Kristen sudah terdapat sebagaimana dalam video yang sudah kita simak sama-sama. Nah, ada beberapa hal yang tadi dia tekankan di sini. Pertama adalah mengenai kenapa orang Kristen itu sembah patung.
Ini pertanyaan yang pertama diajukan kepada temannya itu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan hal yang baru ya. Saya jadi ingat mengenai dua video yang kita bahas sekitar 2-3 bulan belakangan ini tentang dua orang mualaf yang mengatakan bahwa di agama Kristen itu menyembah patung. Bagian keduanya dia mengira bahwa orang Kristen hanya beribadah 1 kali dalam seminggu, tepatnya pada hari Minggu. Nah, ini juga sama seperti yang pernah disampaikan oleh seorang mualaf, itu siapa namanya? Si Periuskia, yang berkata bahwa kalau orang Kristen itu memang ibadahnya hanya 1 kali dalam seminggu. Padahal, itu kan ibadah di hari Minggu itu memang ibadah bersama. Semua orang percaya dari berbagai keluarga yang kumpul di gereja lalu beribadah bersama-sama. Tetapi mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu bisa dijalin setiap saat melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui menyanyikan lagu rohani. Intinya tidak terbatas. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah yang membuatnya tertarik dengan iman Kristen ini karena beliau ini melihat cara hidup dari temannya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Oleh sebab itu, untuk menanggapi mengenai apa yang sudah disampaikan ini, saya mau melihat dua bagian di sini mengenai pernyataan Alkitab tentang orang percaya adalah garam dan terang dunia. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya adalah garam dan terang dunia. Kalau kita adalah garam dan terang dunia, ini bukan berarti semata-mata kita berubah menjadi garam dan berubah menjadi terang, ya bukan seperti itu. Tetapi artinya hidup kita ini harus bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan dampak yang baik bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya kita. Dan bagian yang kedua adalah mengenai pengajaran Alkitab tentang setiap orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya melalui semua hal yang kita kerjakan, ya kasih Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain, kebenaran Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain, dan betapa Tuhan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita melalui apa yang kita kerjakan itu bisa dirasakan oleh mereka. Nah, karena itu pada kesempatan ini lagi-lagi kita diingatkan untuk menjalani hidup ini seperti untuk Tuhan, bukanlah untuk manusia. Jadi sekian untuk bagian ini. Pada akhirnya selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.